Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajendra Putra Raya dengan NPM 23711001068. Di sini saya akan membuat video pengganti absensi mata kuliah basis data pertemuan 1. Baik. Data didefinisikan sebagai informasi, fakta, dan nyata mengenai suatu objek atau kejadian yang bisa dicatat atau disimpan untuk tujuan tertentu. Data dapat berbentuk teks, angka, gambar, suara, dan banyak bentuk lainnya. Data dapat muncul dalam bentuk individual maupun kolektif dan dapat ditemukan dalam keadaan yang belum diproses atau telah diolah sebagian. Lalu ada dataset. Dataset adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur. Biasanya dataset dipresentasikan dalam bentuk tabel alias kumpulan baris dan kolom yang dapat disampaikan pada beberapa format seperti CSV, Excel, JSON, dan format lainnya. Dataset dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti pembangunan machine learning, analisis statistik, dan visualisasi data. Nah, ini adalah dataset dan ini adalah data. Jadi dataset itu sekumpulan data. Basis data atau database adalah sekumpulan data yang terpusat dan terstruktur yang disimpan pada sistem komputer, menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data secara efisien jika diperlukan. Basis data juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna. Ini seperti ini basis data. Baik, tipe data yang sering digunakan adalah integer, merupakan sebuah tipe data numerik yang dapat memuat nilai bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Integer memiliki range sebesar minus 2M 147483648 sampai 2.147.483.647 rupiah, atau bila diekspresikan yaitu dari minus 231 sampai 231 min 1. Ini juga memiliki storage sebesar 4 bytes. Lalu ada begin, merupakan integer dalam range yang lebih besar dari int. Begin memiliki range nilai integer sebesar banyak ya ini ya, 9, negatif 9 juta, miliar, triliun, poin triliun, banyak lah, dan memiliki storage sebesar 8 bits. Lalu ada float, merupakan tipe data yang memuat nilai desimal dan pecahan, contohnya 5,6, 7,12, 9,8134, dan seterusnya. Lalu ada double digunakan apabila kita menampung nilai yang lebih besar dari float. Nilai data yang dapat ditampung berkisar antara negatif 1 banyak sampai plus ini banyak, dengan jumlah digit desimal berkisar antara 15 sampai 16 digit. Lalu ada varchar. Varchar merupakan tipe data yang digunakan secara umum menyimpan data dalam bentuk teks. Pada varchar kita dapat menuliskan berapa banyak karakter yang bisa dituliskan. Varchar ini seperti string. Lalu ada boolean. Tipe data ini umumnya bersifat biner yang berisikan nilai true atau false. Lalu ada date and time. Tipe data tanggal dan waktu ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan informasi berupa tanggal dan waktu. Ini. Lalu istilah-istilah dalam basis data. Ada entitas atau entity. Entitas adalah objek yang didefinisikan dalam dunia nyata dan dibedakan dari objek lain seperti orang, tempat, barang, atau konsep. Dalam basis data, entitas direpresentasikan sebagai tabel. Contohnya orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Pada bidang kesehatan, entity adalah pasien, dokter, kamar. Pada bidang administrasi, siswa, misalnya entity adalah siswa, buku, pembayaran, dan nilai tes. Lalu ada field, kolom, atau atribut.
Field merupakan kolom dari sebuah tabel. Field memiliki ukuran tipe tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. Lalu ada record, baris, atau lalu tuple. Record adalah kumpulan isi elemen data atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Entitas, field, record. Ini entitasnya tabel siswa, fieldnya NIS, lalu recordnya ini. Lalu ada SQL, merupakan dari Structured Query Language, merupakan suatu bahasa language yang digunakan untuk mengakses database. Lalu ada query, perintah yang digunakan untuk mendapat informasi dalam database dengan tujuan untuk melakukan tugas tertentu, seperti membuat sebuah tabel, tapi menggunakan perintah SQL, string statement, untuk membaca dan menulis pada basis data. Lalu ada primary key, merupakan atribut yang paling sedikit dapat membedakan setiap baris data sebuah tabel secara unik. Lalu yang dipilih berdasarkan sering dijadikan acuan, lebih ringkas dan lebih menjamin keunikan key, dengan arti yaitu kolom yang berisi nilai unik untuk yang berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Lalu ada foreign key, adalah kolom yang diambil dari primary key entitas lain yang menunjukkan hubungan antar dua tabel tersebut. 8. Relasi, menggambarkan beberapa atribut atau entitas-entitas di dalamnya. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Lalu kumpulan relasi yang terkait akan membentuk basis data relasional. Seperti ini contohnya foreign key-nya ditaruh di student ID di sini. Primary key, relationship itu hubungan. Selanjutnya pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD yang memiliki kepanjangan yaitu Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dengan digunakan representasi grafik menggambarkan model ERD, jadi lebih membuat mudah untuk dibaca. Model ini juga dapat langsung ditransformasikan ke dalam bentuk tabelnya. Contoh, student, lalu student course kita ke course. Ini. Jadi ini one to many to one. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.